Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mohon maaf karena tadi ada kendala teknis sehingga saya harus juga berpindah jaringan. Yang saya hormati Bapak Ahmad Syamsir Arif, Ketua Umum HIPMI Kalimantan Utara. Yang saya hormati Bapak Effendi Gunardi, Ketua Kadin Kota Tarakan. Yang saya hormati Miss Taisulan, Chief Marketing Officer Sabah Tourism Board. Yang saya hormati Mr. Bobby Alex, Marketing Manager Sabah Tourism Board. Yang saya hormati Ibu Suri Trianawati, Ketua Forum Komunikasi UMKM Usaha Menengah, Kecil, dan Menengah Kalimantan Utara. Yang saya hormati Bapak Ivan Kansil, Ketua Kompartemen Bidang Pariwisata HIPMI Kalimantan Utara. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Datu, Datin, Tuan, Puan, dan hadirin sekalian. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita bersama-sama semua dapat hadir pada forum Business Matching pada hari ini. Para hadirin sekalian, sejak pandemi COVID-19 selama 2 tahun lebih, maka tentunya sektor pariwisata mengalami goncangan dan penurunan yang drastis, termasuk sektor pariwisata di Indonesia dan juga bahkan mungkin di negeri Sabah ini. Sebelum pandemi, kita melihat bahwa sektor pariwisata merupakan kontributor terbesar kedua dalam produk domestik bruto atau PDB Indonesia dan berkontribusi menyediakan 13 juta lapangan kerja di Indonesia. Namun dengan adanya pandemi, maka tidak dapat dipungkiri bahwa performa sektor pariwisata mengalami penurunan drastis, di mana tidak sedikit pihak yang bergerak di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, bidang pariwisata terpaksa gulung tikar atau artinya terpaksa menyetop atau menghentikan usahanya. Sektor perhotelan banyak yang memberhentikan pegawainya, sehingga tingkat pengangguran pun juga bahkan meningkat. Namun di sisi lain, saya percaya bahwa hal tersebut juga tidak hanya dialami oleh para pelaku industri pariwisata di Indonesia maupun di Sabah, juga di hampir banyak belahan dunia. Oleh sebab itu, melalui forum Business Matching sore hari ini, saya sangat berharap kedua belah pihak antara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Kalimantan Utara dan Sabah Tourism Board atau STB dapat saling bertukar informasi, sharing knowledge mengenai berbagai potensi kerjasama di sektor pariwisata dan UMKM, sehingga dapat dikembangkan dalam rangka menyambut momentum pembukaan border Malaysia dan juga border Indonesia, serta guna menata kembali sektor pariwisata kedua belah pihak. Bapak dan Ibu, Datin, Tuan, Puan, para peserta Business Matching pada sore hari ini, dalam rangka perbaikan sektor pariwisata dan UMKM, pihak pemerintah dan sektor swasta hendaknya dapat bersama-sama melakukan perbaikan manajemen, tata kelola, contohnya pengelolaan destinasi wisata yang bersih, rapi, profesional, dan fasilitas umum yang terjaga kenyamanannya bagi wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik. Dalam hal ini, selain mempromosikan pariwisata yang ada di Kalimantan Utara dan di negeri Sabah, saya juga mengundang para hadirin sekalian untuk dapat memanfaatkan forum sore hari ini untuk dapat saling berbagi informasi dan bertukar pandangan terkait pelaksanaan tata kelola wisata dan juga upaya yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha atau UMKM dalam menghadapi tantangan pandemi. Para hadirin sekalian, sesuai data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, diketahui bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia
di bulan Januari 2022 mengalami kenaikan 13,62% dibandingkan dengan bulan Januari tahun 2021. Dalam hal ini, kunjungan wisatawan dari Malaysia menduduki posisi tertinggi kedua dengan jumlah wisatawan sebanyak 41.968 kunjungan. Untuk itu saya optimis dan dengan adanya pembukaan border Malaysia atau sempadan Malaysia dan Indonesia, dan juga adanya rencana perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan atau ibu kota Nusantara, kedepannya akan dapat secara bertahap membuka berbagai peluang pasar baik di sektor pariwisata maupun sektor usaha lainnya. Sehubungan dengan sektor usaha kecil menengah, saya berharap sektor ini dapat terus meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan kualitas produk, seraya terus memperbaharui desain atau varian produk sesuai dengan demand pasar, baik pasar domestik maupun pasar global. Saya percaya melalui forum ini, perwakilan UMKM Kalimantan Utara yang hadir hari ini akan dapat memanfaatkan forum sebaik mungkin guna membangun jaringan atau networking dengan usaha atau UMKM di Sabah dan saling menjajaki peluang usaha yang ada. Para hadirin sekalian, dengan demikian bersama ini saya membuka forum virtual business matching dan saya berharap para peserta akan memperoleh hasil yang bermanfaat dari forum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pembukaan dan sedikit penjelasan dari Bapak Rafael Walangitan sebagai Konsultan Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu. Bapak terima kasih, selalu sehat. Dan para hadirin sekalian, baiklah, mungkin yang baru masuk atau yang baru bergabung bisa kembali untuk mengisi link yang ada di chat box-nya untuk database kami atau sebagai buku tamu untuk kita ketahui siapa-siapa aja nih yang hadir pada hari ini dalam pertemuan bisnis matching hari ini. Oke. Dan selanjutnya kita langsung saja untuk bergabung lagi dan kita langsung mendengarkan kata sambutan oleh Bapak Ketua Umum HIPMI Kalimantan Utara kepada Bapak Ahmad Syamsir Arif. Kami persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara yang menjalankan. Mohon maaf saya terlambat masuk tadi, agak sedikit crowded ininya, Zoom link-nya. Jadi adanya forum bisnis matching ini diharapkan sebagai ajang buat mempertemukan antara pengusaha Sabah dan pengusaha Kalimantan Utara. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Konsul Jenderal Pak Rafael Walangitan yang telah merespon dengan baik dan positif sekali untuk peningkatan kerjasama, memberikan peluang bagi pengusaha-pengusaha muda di Kalimantan Utara. Dan juga tidak lupa kepada Bapak Muhammad Muhsinin Dolisada, kami mengucapkan terima kasih atas fasilitas kegiatan ini. Kemudian kepada kawan-kawan di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, terutama untuk bidang UMKM dan bidang pariwisata, saya berharap dapat diberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada kolega-kolega kita, rekan-rekan kita yang ada di Kota Kinabalu, agar terjadi hubungan kerjasama antara kedua belah pihak. Demikian,
harapan saya semoga setelah forum bisnis ini akan secara online ini akan kita tindak lanjuti dengan kunjungan ke Kota Kinabalu. Saya akan insya Allah akan membawa kawan-kawan pengusaha muda dari Kalimantan Utara ke Kota Kinabalu untuk bertemu bertatap muka dengan rekan-rekan kita yang ada di Kota Kinabalu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Syamsir Arif. Itu tadi kata sambutan sedikit dari Bapak Ketua Umum HIPMI Kalimantan Utara, dan teman-teman yang di Kalimantan Utara bersiap-siap nih karena Bapak Ketua akan bawa ke negeri Sabah. Mana tahu bisa berkunjung dengan teman-teman atau rekan-rekan bisnis yang ada di sana ya Pak ya. Ya, baiklah. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengantar informasi berkaitan dengan perdagangan Indonesia dengan negeri Sabah, pelaksana fungsi ekonomi di Indonesia oleh Bapak Muhammad Musinin Dolisada. Waktu dan tempat saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk Bapak Musinin, audionya boleh dibuka dulu, Pak? Iya. Ya. Oke, terima kasih, lagi. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat petang bagi Bapak, Ibu, Tuan, Puan, Datuk, dan Datin sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Dalam kesempatan Forum Business Matching hari ini, kami ingin menyampaikan secara singkat profil perdagangan Indonesia dan Sabah tahun 2021. Sebagaimana diketahui, sejak masa pandemi COVID-19, berbagai negara mengalami tantangan sektor ekonomi, salah satunya penurunan nilai perdagangan. Dalam hal ini, nilai perdagangan Indonesia dengan Sabah di tahun 2021 juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sebelum masa pandemi COVID-19, yaitu tahun 2019. Yang mana nilai perdagangan tahun 2019 sekitar 2,5 miliar ringgit Malaysia dan mengalami penurunan cukup signifikan, maaf, yaitu sekitar 25% apabila dibandingkan dengan perdagangan tahun 2021, yaitu sekitar 1,8 miliar ringgit Malaysia. Salah satu faktor terbesar dari turunnya nilai perdagangan tersebut disebabkan oleh penutupan perbatasan yang kemudian menyebabkan aktivitas perdagangan dan pariwisata juga terhambat. Berkenaan dengan hal tersebut, kami menyambut baik dengan telah dibukanya kembali border Malaysia pada 1 April 2022 lalu. Ya, kalau border Indonesia lebih awal, kalau tidak salah 23 Maret 2022. Kami percaya dengan pembukaan border tersebut dapat membuka kembali berbagai peluang usaha bagi Sabah dan Indonesia. Besar harapan kami kiranya untuk para pelaku usaha yang hadir hari ini dapat turut memanfaatkan momentum baik pembukaan border guna berkontribusi terhadap sektor perdagangan dan pariwisata. Hadirin sekalian, kami juga menginformasikan bahwa saat ini Indonesia sudah mulai melonggarkan kebijakan bebas karantina bagi wisatawan asing yang memasuki Indonesia. Sementara ini melalui Bandara Soekarno-Hatta, Juanda,
Ngurah Rai di Bali, Bandara Hang Nadiem di Batam, Bandara Raja Haji Fisabilillah, Bandara Samratulangi, serta Zainuddin Abdul Majid di Nusa Tenggara Barat. Tentunya dengan tetap menerapkan SOP atau protokol COVID-19 yang berlaku. Untuk itu, sebagaimana telah disampaikan Bapak Konsul Jenderal dalam opening tadi, bahwa melalui forum business matching ini diharapkan pihak Sabah dan Kalimantan Utara dapat saling membangun networking dan menjajaki peluang sektor pariwisata serta perdagangan demi pemulihan ekonomi Indonesia dan Sabah. Sekiranya cukup informasi singkat dari kami, dan selanjutnya kami persilahkan kepada pembicara selanjutnya untuk menyampaikan sambutan dan paparannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bapak Muhammad Musinin Dolisada. Terima kasih Pak untuk sehat selalu yang berada di sana, dan itulah tadi sedikit pemaparan atau pengantar yang berkaitan dengan perdagangan yang ada di Indonesia dengan negeri Sabah. Jadi buat puan tuan yang ada di negeri Sabah juga mungkin bisa terbuka dengan adanya informasi tersebut ya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengantar informasi berkaitan dengan perdagangan Indonesia lagi dengan negeri Sabah juga oleh Ketua Kamar Dagang Industri Kota Tarakan bersama dengan Bapak Effendi Gunardi. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat berpuasa bagi saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar. Ya, saya apresiasi sekali kegiatan hari ini yang dilaksanakan oleh HIPMI Kalimantan Utara, yaitu Business Matching pasca Open Border Malaysia bersama KJRI Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Yang kami hormati Bapak Konsul Jenderal RI Kota Kinabalu, Bapak Rafael Walanghutan. Yang kami hormati Bapak Konsul Ekonomi 1 KJRI Kinabalu, Bapak Muhammad Musinin Dolisada. Yang kami sayangi, kami cintai Ketua Umum HIPMI Kalimantan Utara, Bapak Arif Ahmad Samsir Arif. Ya, mungkin saya tidak berpanjang lebar. Ini kegiatan yang sangat baik, kerjasama antara Malaysia dan Indonesia, di mana kita posisi di perbatasan yang dipengaruhi oleh IKN, di mana Kalimantan Utara sebagai penopang dari ibu kota negara nanti ke depannya. Kemudian kita ada KIPI, yaitu kawasan industri perekonomian yang dibangun, yang dikembangkan, yang diprogramkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Itu tentunya akan sangat mempengaruhi iklim ekonomi yang ada di Kalimantan Utara. Nah, kami sangat berharap semua kegiatan bisnis turunan daripada IKN dan KIPI ini dan kerjasama dengan Malaysia itu semakin terjalin baik. Tentunya perizinan-perizinan juga akan dipermudah. Kemudian nanti terkait detailnya, kita sudah ada narasumber selanjutnya, yaitu dari Kokutara. Dia memang yang UMKM yang sangat cukup kuat di Kalimantan Utara. Mereka punya produk itu banyak yang memang sudah siap untuk diekspor ke Malaysia dan juga siap untuk menerima dari Malaysia, tentunya daerah Sabah. Kemudian kita juga ada Asita, nanti yang akan menjelaskan terkait pariwisata, Bapak Ivan Kansil, yang memang sudah di ranahnya, sudah ikut pameran sampai Go Asia, Go Eropa. Dia akan menjelaskan bagaimana bisnis pariwisata yang ada di Kalimantan Utara. Kami sangat berharap dari kegiatan hari ini akan mengembangkan
iklim ekonomi jauh lebih meningkat, dan tentunya ini bukan hanya sekedar business matching, tapi harus ada business to business yang terjadi setelah dari kegiatan ini. Jadi mohon kiranya lebih didetailkan, kalau perlu langsung ada MOU kerjasama supaya lebih detail. Kemudian kunjungan-kunjungan yang kemarin yang tadi dikatakan oleh Ketua Umum HIPMI, nanti kalau memang jadi ke Kinabalu, kami dari Kadin Kota Tarakan akan mensupport, kami juga akan ikut serta hadir mendampingi supaya lebih maksimal dalam keadaan nantinya. Ya, mungkin yang kami sampaikan di awal itu saja, karena memang ini business meeting yang harus kita laksanakan dengan baik. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Effendi Gunardi. Sehat selalu Bapak yang berada di sana. Salam buat keluarga di rumah. Dan itu tadi mengenai sedikit informasi yang berkaitan perdagangan Indonesia dan harapan-harapan dari Bapak Effendi Gunardi. Dan selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dan paparan oleh pengarah Sabah Tourism Board atau bisa disingkat STB. Dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi peserta dalam sektor pariwisata atau pelancongan. Baik Tuan Puan dan semua hadirin yang ada di Kalimantan Utara juga, kita akan sambut dengan Miss Tai Sulan sebagai Chief Marketing Officer Sabah Tourism Board, dan kemudian dilanjutkan oleh Mr. Bobby Alex sebagai Marketing Manager Sabah Tourism Board. Waktu dan tempat kami persilakan. Tidak ada suara. Oke. Baik, ya suaranya sudah ada Pak. Selamat petang dan salam sapa maju jaya. Saya ucapkan kepada Counsel General Republik Indonesia Kota Kinabalu, Bapak Rafa Warangitan. Ketua Umum HIMIT Katala, Bapak Ahmad Syamsil Arif. Counsel Ekonomi 1, Bapak Muhammad Musinin, Bapak Effendi Gunardi, Ketua Kadin Kota Tarakan, Kepala Pengusaha Industri Pariwisata dari Kalimantan Utara dan juga dari Sabah. Saya sangat senang dapat bertemu dengan semua secara online pada hari ini. Pihak kami di sini amatlah berbesar hati untuk menjalinkan kerjasama dengan semua. Lebih-lebih lagi ketika borders negara Malaysia telah pun dibuka pada 1 hari bulan April. Semoga acara hari ini bermanfaat untuk semua pihak demi pembangunan pariwisata kedua-dua negara. Dengan ini saya mengundang Bapak Bobby Alex, pengurus pemasaran, untuk membeli taklimat bertajuk Tourism Industry in Sabah. Dipersilakan Pak Bobby. Ya, terima kasih diucapkan kepada Cik T dan kepada saudari moderator kita. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat petang dan selamat sore kepada yang saya hormati Bapak Rafael Warangitan, Konsul Jeneral Republik Indonesia Kota Kinabalu, pada Bapak Ahmad Syamsil Arif, Ketua Umum HIPMI Kalimantan Utara, kepada Bapak Muhammad Musinin Dolisada, Pelaksana Fungsi Ekonomi 1 KJRI Kota Kinabalu, pada Bapak Effendi Gunardi, Ketua Kadin Kota Tarakan, seterusnya kepada Ibu Suri Trianawati, Ketua Forum Komunikasi UMKM Kalimantan Utara, dan yang terakhir sekali kepada Bapak Ivan Kansil, Ketua Kompartemen Bidang Pariwisata HIPMI Kaltara.
kepada semua para pemain industri pariwisata dari Kalimantan Utara dan juga dari Sabah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada Sabah Tourism Board untuk memberikan serba sedikit taklimat tentang situasi pariwisata yang ada di negeri Sabah ini dan potensi-potensi yang ada yang kita sama-sama boleh kerjakan nanti. Okey, sebelum tu saya mendapat beberapa nota di sini yang menanyakan saya apakah tantangan yang dihadapi oleh sektor pariwisata sejak adanya masa pandemik. Jadi tantangan ataupun kalau yang dikatakan di sini cabaran itu hampir sama di mana-mana sahaja, iaitu seperti penerbangan antarabangsa dihentikan dan penerbangan domestik menjadi sangat minimal. Dan ini sudah tentu memberikan impak yang sangat negatif ya kepada industri pariwisata atau pelancongan di negeri Sabah kerana lebih kurang 90% kedatangan turis ke negeri Sabah adalah melalui laluan udara. Jadi tiba-tiba kami mendapati kami tidak ada wisatawan lagi, maka secara langsung pendapatan dalam industri jatuh menjunam. Dan ramai pekerja-pekerja dalam industri ini kehilangan pekerjaan. Okey, untuk selanjutnya izinkan saya untuk share screen dan saya akan teruskan taklimat saya melalui PowerPoint presentation. Okey, kita boleh lihat kan skrin yang sedang dipapar ini. Okey, sekali lagi salam sejahtera dan selamat sore kepada semua. Baik, pintu masuk utama ke negeri Sabah iaitu Kota Kinabalu International Airport sudah pun mula berfungsi dan sudah bersedia untuk menerima kedatangan daripada wisatawan antarabangsa. Jadi kami di sini di Kota Kinabalu, kami adalah satu kota pesisiran pantai ya. Jadi mungkin ada yang sudah pernah ke sini ataupun yang akan datang ke sini, kami alu-alukan kedatangan kamu. Okey, apakah dia kondisi sektor pariwisata Sabah sejak masa pandemik? Okey, rata-rata kondisinya adalah masih baik ya. Dan di sini saya ingin memaparkan beberapa produk. Terdapat banyak produk yang ada di negeri Sabah, tapi ini yang saya rasakan dapat menarik perhatian para pengunjung daripada negara Indonesia khasnya. Okey, seperti ini. Taman Marine Tunku Abdul Rahman adalah salah satu tempat yang popular untuk dikunjungi ya. Karena satu, dia sangat dekat dengan Bandaraya Kota Kinabalu iaitu lebih kurang 15 hingga 20 minit sahaja daripada bandaraya ke pulau-pulau peranginan ini, iaitu seperti Pulau Manukan. Ini dia punya fasilitas yang masih ada dan masih terjaga dengan baik dan sedia untuk menerima pelancong. Dan ini pula Pulau Sapi juga satu pulau yang berdekatan. Dan lagi ada Mari-Mari Sepanggar Island. Jadi kita ada beberapa pilihan yang menarik untuk mereka yang minat untuk sun and beach and island punya holiday. Okay? Dan ada beberapa aktiviti yang sudah pun ditimbulkan dan diaktifasikan semula seperti ini. Ini sudah bisa dinikmati ya, seperti scuba walking, pontoon, snorkeling, semua itu sudah bisa dilakukan. Okey, Kembaratahan Lasak adalah salah satu segmen yang sangat digemari oleh pengunjung daripada Indonesia ke Sabah. Jadi kita ada pelbagai kategori, iaitu daripada kategori yang rendah kepada sederhana kepada yang tinggi. Jadi seperti ini white water rafting, kita ada demand yang agak tinggi ya daripada negara Indonesia. Jadi kita punya white water rafting ini pun kita ada pelbagai kategori, daripada yang mudah untuk dilakukan, yang bagus, yang sesuai untuk anak-anak, kepada yang standard yang sederhana, yang sukar sedikit, dan kemudian yang paling sukar di Tenom. Saya sudah cek dan dengan kita punya usahawan karyawan di sini dan semua ini masih dalam kondisi yang baik dan sedia untuk ditawarkan. Zipline juga salah satu produk yang sangat digemari dan dia okey, masih okey.
Okey, kita lihatlah tentang culture. Ini kita sentuh tentang satu kampung budaya yang dinamakan Mari-Mari Cultural Village. Dia senang untuk pergi sebab hanya lebih kurang 20 minit daripada bandaraya. Ini untuk mereka yang ingin melihat kehidupan tradisional suku kaum etnik yang ada di negeri Sabah ini tanpa harus masuk terlalu dalam ke bahagian pedalaman. Okey, ini semualah yang kita boleh lihat di dalam kampung budaya Mari-Mari ini. Okey, Gunung Kinabalu iaitu gunung yang tertinggi di Malaysia adalah bukan sahaja ikon negeri Sabah, malah salah satu daripada aktiviti yang amat digemari oleh pengunjung daripada Indonesia. Jadi banyak booking yang datang ke Sabah ni adalah semata-mata untuk mendaki Gunung Kinabalu. Dan Gunung Kinabalu kini juga sedia untuk menerima pelawat antarabangsa. Okey, jadi memang dia popular sebab dari atas sana di puncak kita akan dapat melihat pemandangan yang begitu menarik sekali yang tidak mungkin akan dilupakan dalam masa yang terdekat, ya. Okey, di Gunung Kinabalu kita mempunyai satu lagi produk iaitu dikatakan Via Ferrata. Juga ada demand di Indonesia sebab satu, dia adalah Via Ferrata yang tertinggi di dunia. Okey, dan kalau kita pergi ke bahagian pantai timur Sabah pula itu di Sandakan, ini lebih dekat dengan Kaltara. Kita ada pusat pemulihan orangutan. Ini orangutan dipelihara dengan baik selama ini sehingga ke hari ini. Ini adalah antara beberapa gambar yang menggambarkan tentang sepilok ni di Orangutan Rehabilitation Center dan juga proboscis monkey juga di kawasan Sandakan. Okey, kita pergi ke kawasan pantai timur lagi iaitu di area di wilayah Semporna. Juga dekat, lebih hampir kepada kepada Kaltara. Nah, di sini kita ada tempat-tempat seperti begini. Pulau Buhai Dulang, tempat yang cantik yang dikatakan Instagramable itu. Okey, di kawasan situ juga, kawasan perairan Semporna, dive resorts masih terjaga dengan baik dan sedia untuk menerima pengunjung. Okey, diving ataupun selam adalah salah satu aktiviti yang sangat digemari dan kini sudah boleh dilakukan di negeri Sabah. Tapi untuk detail selanjutnya nanti ejen-ejen pariwisata di Kalimantan Utara bolehlah berhubung dengan ejen-ejen yang ada di Sabah ini, ya. Okey, salah satu lagi segmen yang kami tekankan sekarang ini adalah dalam community based tourism ataupun pariwisata berasaskan community ataupun juga dikatakan sebagai rural tourism ataupun pariwisata desa. Ini kami lihat sebagai satu trend yang sedang menaik sebab sekarang ini para pengunjung lebih suka untuk pergi ke tempat yang jauh yang tidak terlalu ramai orang dan lebih tenang, ya, sebab mungkin itu perasaan takut, mungkin tidak mau lagi bergaul dengan begitu ramai ada. Jadi mereka sekarang ini tren ini kita lihat sedang menaik untuk mereka yang lebih suka bersendirian lah. Okey. Ini juga di kawasan desa, salah satu daripada pariwisata desa yang ada. Juga seperti ini produk-produk seperti glamping ataupun stargazing ada ditawarkan. Okey, bagaimana pula tentang tempat penginapan yang ada di negeri Sabah ini? Okey, kita mempunyai beach resort yang premium di sekitar Kota Kinabalu dan ini dalam keadaan yang begitu bersedia dan begitu baik untuk menerima pengunjung dan mungkin tidak sabar untuk melihat semula kedatangan wisatawan daripada luar negara termasuk daripada Indonesia. Dan juga di hotel di Bandaraya Kota Kinabalu ada banyak, ini cuma antara beberapa yang saya tunjukkan di sini, juga dalam keadaan yang baik dan bersedia untuk menerima pengunjung. Okay?
Oke, kita ada pusat-pusat perubatan di negeri Sabah ini. Di KK sahaja, kawasan Kota Kinabalu, kita ada Sultan Medical Center, kita ada Glen Eagles, KPJ, dan di bahagian Tawau, saya rasa ramai juga kamu yang tahu ini, kita ada Tawau Specialist Hospital, yaitu yang sering dikunjungi juga lah oleh penduduk daripada kawasan Kalimantan Utara. Jadi semua ini ada. Kita juga mempunyai perwakilan daripada hospital-hospital yang bersama kita di dalam virtual B2B ini, dan silakan nanti untuk berhubungan dengan mereka. Jadi ini medical tourism atau health travel pun salah satu segmen yang dikenal pasti yang akan menaik di negeri Sabah. Dan lagi business events, sekarang business events ini ditekankan, ya, ataupun yang dulu dikenal sebagai MICE ataupun corporate travel. Ya, acara seperti ini boleh dijalankan di hotel-hotel ataupun resort-resort yang ada di Kota Kinabalu. Sudah tentu sekali. Tetapi sekarang juga kita ada option satu lagi, yaitu Sabah International Convention Center. Dia merupakan yang terbesar di Malaysia Timur lah. Jadi lokasi dia sangat menarik sebab dia di tepi pantai dan dia melihat keluar ke arah laut dan pulau-pulau, menjadikan lokasinya itu satu lokasi yang menang, ya, win-win, yang sangat win. Oke, ini cuma kita perlihatkan apa keadaan di dalam Sabah International Convention Center itu besar. Jadi ini juga dilihat sebagai satu segmen yang berpotensi untuk berkembang, dan kita boleh kembangkan bersama juga dengan pemain pariwisata daripada Kalimantan Utara. Oke, melihat dengan SOP, oke, sini ada banyak, ya. SOP hampir sama seperti harus sebelum masuk ke negeri Sabah harus lakukan ujian 2 hari sebelum masuk, ujian PCR, dan harus memuat turun MySejahtera dan melengkapkan deklarasi perjalanan masuk termasuk maklumat vaksinasi, dan harus membeli insurans COVID-19 bagi yang bukan warga negara. Jadi bila sampai di Sabah harus menjalani lagi ujian RTK antigen. Oke, informasi ini akan dikemaskan dari masa ke semasa. Dari itu saya sarankan agar kita ambil address ini yang dipaparkan, yaitu https://www.sabahtourism/alert/ untuk mendapatkan update-update terkini tentang SOP. Oke, kemana ke arah tuju kita selanjutnya? Membina semula pariwisata di Sabah sekarang menjadi keutamaan dan kini harus menjadi lebih lestari dan lebih kukuh. Jadi kunci-kunci utamanya adalah seperti mengembalikan keyakinan pengunjung. Ini pasti, ya, kita harus memberitahu kepada umum bahawa kita sedia untuk dilawati, dan apa yang kami ada di sini boleh menepati cita rasa pengunjung, dan juga pada masa yang sama kami membantu meningkatkan taraf pariwisata yang ada di negeri Sabah ini supaya dapat memenuhi kehendak, dan juga keselamatan itu, faktor keselamatan itu diambil kira dengan lebih lagi. Kemudian mendukung ataupun menyokong pemain industri seperti menyediakan latihan untuk menaikkan kemahiran pemain industri, dan pemberian online training yang berterusan, dan sudah pasti sentiasa partisipasi dalam acara pariwisata secara virtual atau fisikal ataupun roadshow. Dan faktor ketiga, kunci yang ketiga adalah mengembangkan segmen khusus ataupun niche. Seperti yang saya katakan tadi, business events dipertekankan, dipertegaskan lagi, dan juga medical tourism. Dan yang terakhir adalah untuk mengembalikan penerbangan udara. Ini sangat penting sebab tanpa penerbangan udara, industri pariwisata Sabah tidak akan dapat bertapak semula. Jadi sekarang ini kami mengekalkan hubungan baik dengan
maskapai penerbangan supaya mereka dan memberikan sedikit insentif lah supaya mereka memulakan semula penerbangan langsung ke negeri Sabah dalam masa yang terdekat. Okey, jadi kita boleh masuk kepada kami punya website untuk mengambil brosur digital seperti yang terpapar dalam skrin anda sekarang ini. Dan saya ingin perkatakan semua usaha pemasaran kami adalah berlandaskan jenama Enchanting Sabah. Itulah jenama kami, Enchanting Sabah. Jadi bolehlah layari kepada Facebook kami dan semua akaun sosmed kami ini. Twitter, Instagram, YouTube, WeChat, dan Weibo. Dan jikalau ada apa-apa persoalan dan anda ingin penjelasan lebih lanjut, sila berhubung dengan saya melalui email saya. Nama saya Bobby Alex, saya adalah Marketing Manager di sini Sabah Tourism Board, dan email saya seperti yang terpapar di skrin anda. Okey, terima kasih dan terima kasih atas semua perhatian anda. Dan saya ingin mengucapkan lagi terima kasih atas peluang diberikan kepada kami untuk menghadiri event ini. Dan event ini sebenarnya sangat membuka peluang yang baik untuk kerjasama di antara ejen-ejen pelancongan dan usahawan yang lain daripada Kalimantan Utara dan juga dengan yang ada di Sabah ini. Dan semua kontak details nanti bolehlah disalurkan kepada saya dan saya akan bisa nanti menyalurkan kepada ejen-ejen yang ada di negeri Sabah ini. Sekian, terima kasih dan saya serahkan kembali masa ini kepada moderator kita. Baik, terima kasih kepada Miss Taisulan sebagai Chief Marketing Officer dan juga Mr. Bobby Alex sebagai Marketing Manager di Sabah Tourism Board. Terima kasih atas paparannya dan kami sangat melihat yang luar biasa tadi di Sabah, dan mungkin nanti ke depannya dari kami Kalimantan Utara bisa berkunjung seperti tadi yang dibilang oleh Bapak Ketua pengusaha yang ada di Kalimantan Utara untuk bisa berkunjung di Sabah, dan semoga kita bisa bertemu Bapak di sana. Dan kalau di Kalimantan Utara kita juga punya Pulau Sapi, Pak. Jadi Pulau Sapi juga ada di Kalimantan Utara, letaknya di Malinau. Jadi mungkin Bapak bisa juga melancong ke Kalimantan Utara untuk melihat Pulau Sapi. Ya, mau, saya akan ke sana. Iya. Terima kasih untuk pemaparannya dan kami doakan untuk sehat selalu untuk Bapak Bobby Alex dan juga Miss Taisulan. Dan kemudian kita akan mendengarkan sedikit informasi mengenai usaha mikro kecil menengah di area Kalimantan Utara yang akan diwakilkan oleh Miss Rika Pratiwi sebagai Ketua Divisi Keanggotaan Forum UMKM Kalimantan Utara. Dan jangan lupa sebelum pengantar informasi untuk teman-teman atau puan-puan dan rekan-rekan tuan yang baru hadir di Zoom meeting ini, kami ucapkan selamat petang. Selamat bergabung dan jangan lupa untuk mengisi link yang ada di chat box untuk database kami atau sebagai buku tamu kita hari ini dalam acara Business Matching. Dan waktu dan tempat untuk Ibu Rika Pratiwi kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Bu. Oke, yang terhormat Ketua HIPMI Kalimantan Utara, Kadin, Bapak Effendi, dan para jajaran Negeri Sabah. Sebelumnya, perkenalkan saya Rika Pratiwi, saya merupakan Ketua dari Divisi Keanggotaan Fokutara, Forum Komunikasi UMKM Kalimantan Utara, di mana saya ketua yang menaungi teman-teman para pelaku usaha UMKM Kalimantan Utara di bidang keanggotaan
perkumpulan kami di komunitas kan wadah di para pelaku usaha UMKM se-Kalimantan Utara yang kurang lebih anggotanya lebih dari 200 UMKM. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa UMKM Fokutara, alhamdulillah beberapa teman-teman kami sudah pernah menginjakkan kaki ke Sabah dalam rangka Visit Wonderful Indonesia di Dewan Masyarakat Sabah. Ketika itu, alhamdulillah pameran yang diadakan hampir sekitar 5 hari, amat sangat welcome sekali ya di sana, terutama produk-produk Indonesia yang kami bawa dari Kalimantan Utara. Satu hal yang pengalaman yang luar biasa ketika ada di sana, terutama para TKW yang bekerja di Sabah, waktu itu sangat antusias membeli produk-produk UMKM, termasuk produknya UMKM Fokutara. Yang kita bawa kemarin adalah amplang, terus kacang pepija yang menjadi ciri khas, dan yang ketiga waktu itu sambal Dayak, ada sambal nanas, lalu keripik pisang kenko, serta teman pelaku usaha dari bahan baku buah terap lapis Tarakan. Itu ciri khas sekali buah terap yang ada di Kalimantan Utara, khususnya Kota Tarakan. Lalu waktu kita membawa batik, yaitu batik khasnya Kalimantan Utara, ada 2 UMKM yang bergerak di bidang perbatikan, dan mereka selaku owner dan pembuat, dan beberapa batiknya diminati sekali oleh masyarakat Sabah, terutama juga para TKW yang bekerja di Malaysia. Banyak hal sih yang kita dapatkan ya, para pelaku usaha UMKM, terutama ketika pulang kita dapat chat buyer, terutama pesanan-pesanan yang tidak diduga, termasuk sambal Dayak. Salah satu produk sambal Dayak, yaitu Yuli, itu mendapatkan buyer di Malaysia, dan sampai sekarang masih bekerja sama. Dan beberapa teman-teman juga yang bergerak di bidang amplang dan ikan asin pepija yang menjadi ciri khasnya Kalimantan Utara, itu pun dapat buyer dari sana. Harapan besar kami saat ini sih cuma satu ya, mengembalikan lagi pangsa pasar yang ada, di mana sempat terhenti ketika pandemi COVID masuk ke Indonesia maupun Malaysia, dan sempat juga Malaysia, Sabah sempat menutup segala proses penerbangan maupun lewat laut dan udara. Ini menjadi kalau dibilang ini menjadi hantaman kami sih, yang biasanya memang pengiriman di sana lancar, ketika pandemi agak berkurang. Harapannya ke depan kembalikan lagi pameran-pameran yang ada di luar negeri, termasuk Sabah yang menjadi tuan rumahnya nanti. Harapan kita ya seperti ini, bisa dilihat mungkin ada ya, ini salah satu ya, sambal Dayak. Ini yang kemarin betul-betul antusias sekali orang membeli, karena memang sambal Dayak ini adalah cabai yang berasal dari Kota Tarakan, yang ditanam di Kalimantan Utara dan diolah menjadi sambal. Nah, ini salah satu produk the best ya, terutama best banget di acara Visit Wonderful Indonesia kemarin di Dewan Masyarakat Tawau. Nah, ini salah satunya acara kita kemarin, ini kemasan sambal Dayak yang saya bawa. Kebetulan kemarin ada sekitar 12 orang yang berangkat termasuk saya ke acara Visit Wonderful Indonesia, dan itu kami dikirim dari perwakilan pemerintah Kota Kalimantan Utara, yaitu ditunjuk adalah Kota Tarakan.
Oke, next ya, ini salah satu juga ini produk peralon tape yang bahan bakarnya dari tape singkong dan perpaduan juga dengan buah terapi. Harapan kita ke depan sih berharap apa ya, pikiran kembali di salah satu forum itu Kinabalu. Harapan besar sih para pelaku usaha UMKM bisa kembali gelar produk atau ya mengenalkan produk-produk Kalimantan Utara yang dimana selama ini hampir berapa tahun ini tidak ada gelar produk di luar termasuk Sabah dan Malaysia. Mungkin itu aja. Ya, mungkin saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tapi kedepannya ada beberapa memang produk yang tidak gelar produk atau pameran ditambah dengan ketentuan legalitas yang ada. Oke Mbak, itu aja. Oke, terima kasih buat Miss Rika Pratiwi selaku Ketua Divisi Keanggotaan UMKM Kalimantan Utara yang sudah memberikan sedikit informasi apa-apa saja produk yang ada di Kalimantan Utara, dan mungkin puan-puan juga yang yang merasa tertarik dengan seperti tadi ada sambal Dayak ya, ada bolu terap, karena buah terap ini cuma ada di Kalimantan Utara, tidak ada di wilayah Indonesia bagian manapun, tidak ada kecuali di Kalimantan Utara. Jadi oleh sebab itu mungkin ada tuan-puan yang tertarik bisa langsung menghubungi Miss Rika Pratiwi untuk pemesanannya ya. Kita agak sedikit sell sedikit untuk produk-produk Kalimantan Utara. Dan untuk sekali lagi untuk puan-tuan yang baru hadir atau yang juga masih ada dalam waiting room untuk bisa beralih ke link YouTube kita. Bagaimana YouTube masih ada operator? Sudah tidak ada? Oke, untuk yang waiting mungkin bisa bergantian ya untuk masuknya, dan yang sudah masuk sekali lagi yang belum mengisi database kami, database kita akan sudah share yang ada di link, bisa langsung diisi di situ untuk kita bisa kedepannya untuk menjalin komunikasi yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu Rika Pratiwi, sehat selalu dan salam buat keluarga di rumah. Terima kasih banyak Ibu. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan informasi nih. Sekali lagi kita akan mendengarkan informasi mengenai Kalimantan Utara. Para pelancong semua, apakah Anda sudah siap untuk melancong di Kalimantan Utara? Pastinya sudah siap ya. Jadi untuk semuanya kita akan mendengarkan sedikit informasi mengenai pariwisata atau pelancongan yang ada di Kalimantan Utara yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua Kompartemen Bidang Pariwisata Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang ada di Kalimantan Utara dengan Bapak Ivan Kansil. Waktu dan tempat kami persilakan.
cinta dan persahabatan, mari bergenggam tangan. Beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya oh sungguh mempesona. Indahnya negeriku, ku cinta, aku terpana pesona Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi semua peserta webinar Business Matching antara HIPMI Kaltara dengan KJRI Kota Kinabalu. Perkenalkan, nama saya Ivan Kansil, Ketua Kompartemen Pariwisata di HIPMI Kaltara. Senang sekali Bapak Ibu semua bisa berbagi di tempat ini. Ya, secara geografis Sabah Malaysia dengan Kalimantan secara keseluruhan itu bisa dikatakan kita adalah satu pulau Borneo, pulau yang sangat besar dan sangat menguntungkan dari sisi pariwisata karena kedua negara ini untuk Sabah dan Indonesia khususnya Kalimantan kita punya sedikit kesamaan dari segi pariwisatanya di alam dan juga di budaya mungkinnya ya. Tapi dari hal ini saya ingin menyampaikan bahwa Kalimantan secara general dan Kalimantan Utara secara khusus kami di sini memiliki beberapa destinasi yang sebenarnya kalau dirangkum menjadi 3 bagian itu adalah culture, nature, dan adventure. Jadi Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara ini sangat identik dengan alam, baik hutan, juga wisata bahari, laut, dan juga budayanya sangat kental. Jadi ketika Bapak Ibu, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Sabah, berkunjung ke Kalimantan, itu bisa menikmati 3 hal itu. Dari segi adventure-nya dapat, nature-nya, naturalnya sangat alami, dan juga dari culture-nya, budaya kita di sini multi banget dan bisa sudah banyak lah kita bisa promote ke luar negeri. Dan khususnya untuk Sabah, saya pikir selama beberapa tahun ini memang wisatawan Sabah, baik orang Sabahnya sendiri maupun wisatawan-wisatawan mancanegara yang transit ke Sabah itu belum terlalu mengenal tentang Kalimantan. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa salah satu entry point, pintu masuk ke Indonesia itu kalau dari Sabah dan Sarawak sangat dekat ke wilayah kita Kalimantan Utara Bapak Ibu. Jadi ini yang perlu diperhatikan, akses masuk kita ke Indonesia salah satunya selain dari ke Jakarta atau ke Bali itu ke Tarakan, Kalimantan Utara. Tarakan sudah memiliki international airport, jadi beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi salah satu Malaysia Airlines, Maswing juga sudah pernah masuk ke Tarakan dan saat ini yang menjadi sedikit kendala konfirmasi dari pihak Maswing di KK, saya baru saja tadi ngobrol dengan Pak Cali, mereka sedang mempertimbangkan untuk bisa kembali reopening flight untuk destinasi dari starting Tawau ke Tarakan. Ya, harapan kami mungkin hal ini bisa di-approaching kembali dari KJRI KK dan juga dari STB untuk bisa akses udara ini bisa segera terwujud kembali karena selama ini akses kami dari Kalimantan Utara khususnya Tarakan itu dari Nunukan melalui ferry dan juga dari Tarakan melalui ferry. Estimasi waktu yang dibutuhkan ya cukup lama juga ya, kurang lebih 4 jam kalau Tarakan ke Tawau, dan dari Tawau ke KK ataupun dari KK masuk ke Tawau itu by flight everyday ada dan sangat harganya sangat murah. Nah Bapak Ibu semua, yang saya mau sampaikan juga untuk rekan-rekan yang ada di Kota Kinabalu dan Sabah pada umumnya, khususnya di Kalimantan secara umum, pintu yang sangat memungkinkan dan mudah sebenarnya, karena itu sudah pernah kami coba membawa beberapa rombongan grup dari Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara, Tarakan menuju ke Sabah, Kota Kinabalu, itu dengan Maswing, itu one day flight saja, hanya transit di Tawau. Dan pada saat itu Maswing RM500
ya kurang lebih 500-an ringgit sampai 600 ringgit Tarakan to Kota Kinabalu. Jadi ini harapan kita semoga Maswing bisa kembali open flight lagi untuk rute Tawau Tarakannya, sehingga ketika wisatawan pelancong datang dari Sabah atau Kota Kinabalu ingin mengeksplor Indonesia dari sisi timur kita, utara Kalimantan, dari Tarakan itu sudah ada beberapa direct flight seperti Jakarta, Tarakan Jakarta kurang lebih 2,5 jam, kemudian Tarakan menuju ke Makassar ujung pandang, di sana juga Pulau Sulawesi itu kurang lebih juga 2 jaman, itu direct flight. Jadi dengan masuk ke Indonesia melalui pintu utara di Kalimantan Utara, khususnya Tarakan ini, itu sudah bisa mengeksplor Indonesia, baik Pulau Jawanya maupun Pulau Sulawesinya. Dan saya coba ngecek juga dari harga tiket. Ketika warga masyarakat Sabah ingin melancong ke Bali atau ke Jakarta, mereka harus via KL. Harga tiket juga saya hitung-hitung tadi, kalau untuk periode April ataupun Mei itu kurang lebih 800 ringgit, 800 sampai 900 ringgit start Kota Kinabalu ke Bali atau ke Jakarta, transit KL. Nah, itu juga itu hanya untuk single destination, misalnya menuju ke Jakarta, Bali. Sedangkan keuntungan ketika nanti pelancong Malaysia, khususnya Sabah, ingin melancong ke Indonesia, ketika mereka via Tarakan, jadi Tawau Tarakan, itu bisa multi destination. Mereka bisa eksplor Tarakan, kota Tarakan dengan destinasi wisatanya. Kita juga sangat dekat dengan Pulau Derawan dan Maratua. Nah, ini Bapak Ibu perlu ketahui, salah satu pintu masuk terdekat untuk menuju ke pulau yang eksotis itu adalah Pulau Maratua dan Derawan, itu melalui Tarakan. Dan tahun 2019 kalau saya tidak salah, Dinas Pariwisata Provinsi Kaltara dengan KJRI Kota Kinabalu sudah pernah bekerja sama untuk mengadakan fam trip waktu itu dan membawa beberapa operator, biro travel agent dari KK dan juga ada yang dari Tawau, ada dari Singapura. Mereka fam trip ke Tarakan dan salah satu destinasi tujuannya ada di Pulau Derawan, notabene Kalimantan Timur. Dan itu yang sangat bisa menjual untuk dari destinasi yang bisa dikunjungi di Kalimantan Utara, khususnya Tarakan. Selainnya itu bisa transit di Tarakan dan menuju seperti Bali, Sulawesi dan lainnya. Saya ingin menyampaikan satu video petualangan yang juga ada menjadi salah satu destinasi unggulan kita di Kalimantan Utara. Dan ini saat ini juga hadir Pak Camat Lumbis ya, sebagai Camat Lumbis Pansiangan yang memiliki destinasi ini yang sedang juga dikembangkan bersama HIPMI Kaltara untuk bisa turut promosikan. Mungkin operator bisa tampilkan ini. Oke. Ini sekilas saja, mungkin sore ini kesempatan ini waktu saya berikan beberapa, ya mungkin 1 atau 2 menit saja mengambil waktu saya Pak Lumbis, jikalau Bapak hadir, operator tolong open mic buat Pak Lumbis untuk menyampaikan buat teman-teman kita di Sabah. Baik, terima kasih Pak Ivan atas, ya apakah suara saya kedengaran Pak? Sangat jelas Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati pengurus HIPMI Kaltara, yang saya hormati Pak KJRI Kota Kinabalu dan saudara-saudara yang ada di Sabah, Malaysia. Perkenalkan, nama saya Lumbis, saya Camat Lumbis Pansiangan, kalau disebut di sana DO begitu. Dan untuk saudara-saudara yang ada di Sabah, saya berasal dari suku Rumpun Murut, Pak. Mungkin untuk Pak Bobi. Saya dari Dayak Agabag, tapi dari Rumpun Murutik. Saya sering ke Kota Kinabalu. Dan untuk Bapak ketahui bahwa ini juga menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kalimantan Utara. Kalau rekan-rekan di Sabah mau pergi main adventure atau main rafting atau main jet ski Giram, selama ini jet ski ada di laut. Sekarang kita main di Giram. Adanya di Lumbis Pansiangan, kita berbatasan dengan daerah Nabawan. Jadi kalau Pak Bobi bawa wisatawan, Pak Bobi dari Kota Kinabalu,
sekitar 1 jam lewat Kimanis melalui Keningau, dari Keningau 2 jam, sekitar 3 jam sudah sampai di tempat saya, di tempat kami. Ini adalah sangat banyak kawan-kawan dari Sabah datang, boleh pulang pergi dari kota Kinabalu, boleh pulang pergi, datang jam 10 pagi, pulang jam 4 sore, petang dari tempat saya ke Sabah masih boleh. Dan ini video yang di latar belakang saya, ini mungkin Pak Bobi tahu, yang namanya Pak Datu Gani, yang adun dari Nabawan, 2 minggu lalu berkunjung membawa wisatawan. Dan untuk informasi saja bahwa telah kami rencanakan bersama pemerintah daerah kecil Pagalungan dan Nabawan, akan ada kunjungan dari Wakil Ketua Menteri Sabah, Dr. Datu Sri Panglima Jeffrey Ketingan akan datang berkunjung, bermain rafting dan bermain jet ski giram pada setelah puasa pada bulan 6 atau bulan Jun tanggal 22 sampai 24 Jun 2024. Itu sudah kami perbincangkan. Semoga mohon dukungan dari HEPMI Kaltara dan juga mohon dukungan dari rekan-rekan di Sabah. Pak Robi bisa membawa tiap hari, boleh bawa datang orang main di sini karena bisa pulang pergi atau pergi balik dari Keningau ke tempat saya di bersebelahan dengan daerah kecil Pegalungan di daerah Nabawan. Jadi boleh kalau berangkat itu dari Keningau sekitar pukul 5 pagi, Bapak sudah berada di tempat kami ini pukul 9 pagi. Jadi boleh pulang, boleh main rafting, boleh main jet ski. Dan untuk juga saya sampaikan dan maklumkan bahwa bahasa kami, bahasa orang tempatan di sini, persis 100% sama dengan bahasa orang tempatan di daerah Tenom, Nabawan, dan daerah Keningau. Hampir sama, 100% sama. Karena kami satu rumpun Muruti. Sekian mungkin Pak Ipan, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Camat Lubis. Ya, beliau ini salah satu penggerak wisata di perbatasan. Dan terima kasih. Sebelum saya mengakhiri, harapan kami di Kalimantan Utara, kita bisa bekerja sama dari khususnya stakeholder yang ada tourism yang ada di Sabah dalam hal sharing package tour kedua negara. Kami di sini terbuka untuk kerjasama itu B2B maupun juga nanti harapan kami juga melalui webinar ini baik dari dari KJRI, mohon izin Pak Konjen, Pak Konsul, dan juga dari Pak Bobi dari mewakili STB bisa melakukan suatu pendekatan dan permohonan mungkin ke pihak Malaysia Airlines dalam hal ini Maswings yang dulu pernah melakukan flight dari Tawau ke Tarakan, karena ini salah satu yang kita harapkan ketika penerbangan udara dibuka kembali itu akan meningkatkan kunjungan baik dari Kalimantan menuju ke Sabah termasuk Sabah ke Kalimantan, karena harapan kita untuk tourism ini sangat menekankan satu konektivitas dengan kecepatan waktu. Jadi harapan kami dari Malaysia khususnya Sabah bisa mengadakan permohonan untuk Maswing bisa kembali open flight. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Salam hormat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan informasi mengenai pariwisata atau pelancongan yang ada di Kalimantan Utara, mungkin juga tuan-puan yang ada di Sabah,
tertarik untuk datang ke Kalimantan Utara untuk menikmati apa sih isi dari Kalimantan Utara di sini. Oke, baiklah teman-teman semua, rekan-rekan, puan-puan dan tuan-tuan yang ada di Sabah. Kita akan membuka diskusi. Jadi diskusinya bisa langsung diketik di chat box. Nanti saya yang akan bacakan dan langsung nanti akan dijawab oleh narasumber yang ada tadi yang sudah memberikan informasi. Mungkin ada yang masih penasaran atau masih belum paham mengenai Kalimantan Utara, atau yang dari Kalimantan Utara belum paham yang ada di Sabah, boleh langsung ada di hadir di chat box untuk mengisi chat box-nya untuk sesi pertanyaan kali ini. Oke, kita akan cek dulu ya chat box-nya. Mungkin ada yang sudah masuk. Bisa dibukakan chat box-nya. Oke, jadi dari sesi pertanyaan ini nanti, jadi yang tuan-puan yang dari Sabah boleh bertanya untuk pengusaha yang ada di Kalimantan Utara, dan begitu juga sebaliknya yang di Kalimantan Utara boleh bertanya kepada tuan-puan yang ada di Sabah. Silakan, kami membuka pertanyaannya. Di sini belum terbuka chat box-nya. Mohon ditunggu sebentar, kita akan buka dulu. Mungkin ada yang masih penasaran dengan Sabah atau yang di Sabah masih penasaran dengan Kalimantan Utara. Ya, bagaimana? Iya. Di mana? Sebentar ya. Chat box ya. Oh, sorry Bang. Keluar. Oh, keluar. Baik, mohon maaf, mungkin saya perlu sedikit ini ya. Oke, kita akan lihat nih. Ya, ada pertanyaan dulu nih dari ya, kalau untuk dari Saudara Nilson Dani, di sini boleh share kontak nomor Ketua Kaltara. In case ada peluang bisnis mengenai ternak ayam. Wow, luar biasa ya. Nanti akan di-share ya oleh admin kita. Kemudian dari Hapsa Markati. Apa syarat untuk daftar syarikat di Indonesia? Ini mungkin bisa dijawab oleh siapa ini? Bapak Ketua. Oh ya, bagian pariwisata nanti yang akan menjawab ya. Apa syarat untuk daftar syarikat di Indonesia, Pak? Oke, saya akan menjawab ini. Untuk tourism, untuk syarat daftar syarikat atau company perusahaan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Utara, itu adalah warga negara Indonesia, tapi bisa bekerja sama dengan pengusaha lokal, dan ada persyaratan-persyaratan yang bersifat dokumen-dokumen itu juga bisa diisi oleh online. Seperti yang saat ini peraturan baru perundang-undangan adalah OSS,
online system submission yang harus diisi oleh pengusaha yang akan mendaftarkan syarikat atau usahanya dan akan mendapatkan NIB, nomor induk berusaha. Itu seperti personal ID untuk entrepreneur. Jadi tidak ada masalah, bisa bekerja sama dengan pengusaha lokal jikalau ingin membuka syarikat atau company di Indonesia, khususnya di Kalimantan Utara. Jika ingin lebih lanjut lagi, nanti bisa menghubungi kami, HIPMI Kaltara, untuk bisa menjelaskan lebih detail tentang persyaratan apa saja yang harus dilampirkan atau sebagai attachment untuk membuat syarikat baru di Indonesia, khususnya di Kalimantan Utara. Terima kasih. Ya, itu tadi sedikit. Ya. Ya, itu tadi sedikit dan mungkin sudah merasa cukup untuk jawabannya ya. Untuk Puan Hapsah ya. Dan kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di sini. Siapa lagi ya? Udah kelewat banyak nih. Oke. Mungkin di sini ada dari langsung tadi Bapak Camat ya, Pak Lumbis. Ya, Pak Lumbis ya. Di sini mau izin bertanya kepada Bapak Konsulat KJRGKK. Rencana kami mau, sebentar, saya kasih naik sedikit. Rencana kami mau bersilaturahmi ke KJRIKK untuk memperkenalkan wisata rafting jet ski Giram di perbatasan karena kami mendapatkan undangan kerjasama dengan pihak travel wisata di Kundasang. Oke. Apakah mau direspon ini langsung oleh Bapak Konsulat? Halo, ya. Halo. Ya Pak. Ya. Ya. Mengenai ini Pak, ada pertanyaan dari Bapak Lumbis mengenai rencana mau bersilaturahmi ke KJRGKK untuk memperkenalkan wisata rafting jet ski Giram di perbatasan. Karena Bapak Lumbis mendapat undangan kerjasama dengan pihak travel agent wisata yang ada di Kundasang. Bagaimana untuk menanggapi hal tersebut, Pak? Ya, kirimkan saja surat resmi, ditembuskan kepada Kementerian Luar Negeri. Ya, kepada kami langsung boleh, tapi ditembuskan kepada Kementerian Luar Negeri, ya terutama Direktur Jenderal Asia Pasifik. Ya, jadi itu responnya ya Pak ya? Iya, Oke. begitu saja untuk sementara. Iya. Oke, untuk sementara itu saja Pak Lumbis. Mungkin kalau masih kurang tepat nanti bisa dicek box lagi ya. Dan kita peringatkan sekali lagi untuk Tuan dan Puan dan semua rekan-rekan yang masih ada berpartisipasi di acara hari ini, jangan lupa untuk mengisi link yang ada di chat box kita untuk database kita, atau yang baru bergabung juga boleh mengisi database kita supaya kita bisa berkenalan dengan satu dengan yang lainnya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, ini ada dari Tuan Nilson Dani lagi. Apa syarat-syarat yang diperlukan sekiranya mengekspor tepung dan makanan ternakan ke Kalimantan Utara? Contohnya seperti permit kesehatan atau surat izin kesehatannya seperti apa? Ini dijawab oleh siapa ini Pak? Ibu Rika atau Bapak Ivan Kansil?
atau Bapak Ketua? KJRI itu. Ah, iya, langsung Bapak KJRI ya. Ya. Oke, Bapak Konsulat KJRI, kami persilakan waktu dan tempatnya untuk menjawab. Untuk apa ini? Ya, saya pengeluar produk itu bukan yang pertanyaannya. Saya produk kosmetik. Yang diperlukan untuk mengekspor tepung dan makanan ternak ke Kalimantan Utara. Tepung. Pak. Ya. Wah, ini ya panjangnya jawabannya. Ya, dapat nanti saya tinggalkan nomor detail saya, nomor HP di chat box mungkin, karena ini jawabannya ini agak rumit gitu. Demikian. Oke, mungkin nanti dengan Tuan Nilson Dani nanti langsung ada nomor kontak dari langsung Bapak dari Konsulat Jenderal RI. Nanti akan ada di chat box ya Pak ya, untuk bisa langsung berkomunikasi langsung dengan Bapak Kementerian. Kemudian saya akan bacakan lagi nih, ada dari Puan Rosalin. Puan Rosalin, saya berminat bekerja sama dengan penanaman kopi Kalimantan. Bagaimana kira-kira bisa diaturkan? Nah, yang di sini mungkin ada petani yang ada di Kalimantan Utara. Ini di sini disertakan nomor handphonenya. Nanti bisa langsung berhubungan di 01487122853. Oke? Bisa langsung dihubungi. Oke, kita langsung lanjut saja ya. Ada lagi. Oh, ternyata banyak banget ya yang antusias banget yang dari Sabah mau ke Kalimantan Utara dan Kalimantan Utara mau ke Sabah juga antusias banget nih. Kita lihat lagi ya. Ada yang berminat juga kerjasama dengan perusahaan craft tangan atau kerajinan tangan ya maksudnya mungkin ya. Kemudian bisnis tepung tadi. Oh, ini yang bisnis tepung lagi, Pak. Ada yang bertanya lagi nih, Pak, mengenai bisnis tepung gandum. Boleh kongsi syarikat-syarikat yang berkaitan nggak? Atau ada apa saja syarat-syaratnya dari bisnis tepung gandum tersebut? Ya, nanti kami carikan counterpart yang tepatnya. Ya. Nanti kami lihat database dulu. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Mbak MC nanti diminta panitia untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan dan siapa yang bertanya dan nomor teleponnya sehingga bisa kita follow up. Karena yang dari pertanyaan-pertanyaan yang saya baca itu perlu detail penjelasannya. Di forum ini karena terbatas waktunya, jadi tidak bisa fokus nanti. Jadi saya berharap dari panitia keinginan-keinginan dari rekanan-rekanan kita yang di Sabah, di Kinabalu dapat untuk dicatat. Nanti kita ada waktu khusus untuk membahasnya setelah acara ini. Nanti akan kita hubungi mereka satu persatu. Dari HIPMI Kaltara. Ya, baik. Ya, itu tadi informasi sedikit mengenai Tuan dan Puan yang mau berkomunikasi langsung mengenai kejelasan apa saja syarikat-syarikat tadi yang mau ditanyakan atau SOP apa saja yang akan bisa bagaimana kita bekerja sama dengan negeri Sabah, dan mungkin bisa di chat box untuk nomor handphone yang mungkin mau bekerja sama ya. Saling kerjasama langsung di chat box aja. Jadi nanti dari admin akan mencatat nomor-nomor tersebut dan mungkin akan ditindaklanjuti di pertemuan selanjutnya. Oke. Dan Ya, jangan lupa sekali Puan lagi. dan Tuan semuanya yang berminat untuk membuka usaha di Kalimantan Utara, kami dari HIPMI Provinsi Kalimantan Utara bersedia membantu dan sangat senang hati sekali untuk membantu Puan dan Tuan. Dan pastinya dari Kamar Dagang Indonesia
Provinsi Kaltara pun akan mempunyai respon yang sama. Jadi saya mempersilahkan kepada puan dan tuan untuk menghubungi HIPMI Kaltara. Nanti ada nomor yang disiapkan oleh panitia sehingga bisa lebih detail kita untuk pembicaraan business matching-nya. Baik, terima kasih Pak. Dan informasi kembali untuk yang mau menghubungi karena ada sudah nomor yang berlaku waktu di-share password dan untuk masuk di Zoom meeting bisa ada di situ nomor adminnya, langsung bisa menghubungi nomor tersebut untuk kelanjutan pertanyaan tuan dan puan semuanya. Baik, demikianlah untuk acara kita pada hari ini dan kita akan penutup. Kita akan mendengarkan penutup kembali kepada Bapak Muhammad Muhsinin Dolisada. Waktu dan tempat kami persilakan untuk menutup acara sore hari ini. Iya, udah mau ini, mau zoom dulu. Udah. Iya. Iya. Terima kasih kepada moderator atau MC yang ya telah memandu acara ini dari jam 2 tadi. Ya, saya sebagai penutup cepat saja karena ini mau berbuka puasa. Iya. Saya mengharap di forum business matching ini kita dapat ya membangun jejaring atau network yang bisa nantinya satu sama lain berkontak atau berhubungan, mengingat berbagai pertanyaan itu memerlukan jawaban yang lebih rinci, lebih detail. Jadi mohon kepada ya panitia dapat mengumpulkan ya segala kontak nomor dan dapat kami hubungi ya, oleh KJRI ataupun apabila ada perlu koordinasi atau bagaimana ya, karena itu penting sekali bagi kami. Dan semoga juga pertemuan ini ya business matching ini dapat membantu atau berkontribusi kepada pemulihan ekonomi Indonesia dan Sabah pada khususnya ya. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita dengarkan sedikit kata penutup dari Bapak Ketua HIPMI Kalimantan Utara kepada Bapak Ahmad Syamsir Arif. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah melaksanakan forum business matching ini. Dan seperti tadi yang Pak dari KJRI sampaikan bahwa harapannya adalah jejaring kita, networking ini akan semakin meningkat. Kita melakukan kerjasama di kedua belah pihak. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada puan dan tuan, kita mengalu-alukan investasi dari negeri Sabah, khusus Kota Kinabalu ke Provinsi Kaltara. Yang saya sampaikan bahwa di Kaltara ini ada program dari pemerintah pusat, pemerintah Republik Indonesia untuk pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional, sehingga memerlukan sumber daya, memerlukan tenaga kerja yang tidak sedikit. Dan oleh sebab itu, bahwa kerjasama antara para pengusaha Provinsi Kaltara dan negeri Sabah itu sangat diperlukan, terutama untuk di perbatasan. Dan lagi yang bisa saya sampaikan bahwa Kalimantan Utara adalah salah satu
terbesar di Pulau Kalimantan untuk produksi perikanannya, produksi hasil lautnya, seperti rumput laut, kepiting, dan ikan laut. Nah, ini bisa pula selain tadi di UMKM dan pariwisata, ke depan kita bisa untuk komunikasikan lebih lanjut. Demikian, terima kasih para hadirin semua, KJRI, Kepala Dinas Pariwisata Kaltara, Kadin Kaltara, dari pihak Sabah, dari Turisme Sabah. Terima kasih atas kehadiran dan untuk sukses acara ini. Alhamdulillah, semoga ke depan ini bisa kita tindak lanjuti dalam kerjasama yang nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sedikit kata penutup dari Bapak Ahmad Syamsir Arif. Dan terima kasih banyak buat Tuan dan Puan yang sudah bergabung dan rekan-rekan semua yang sudah bergabung bersama kita di acara Business Matching ini. Kalimantan Utara dengan pelancongan yang ada di Sabah. Terima kasih banget. Dan jangan lupa untuk mengisi database kita yang ada di link yang sudah dibagikan di chat box. Baik, itu saja acara hari ini. Terima kasih buat partisipasinya, buat Tuan dan Puan, buat rekan semuanya yang ada di Kalimantan Utara. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Bapak Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu, dan terima kasih juga buat Bapak Konsulat Bagian Ekonomi KJRI Kota Kinabalu. Terima kasih Bapak yang luar biasa semuanya, Bapak Effendi Gunardi, Bapak Ahmad Syamsir Arif, Bapak Mr. Bobby Alex, kemudian Miss Taisulan, Ibu Rika Pratiwi, kemudian Bapak Ivan Kansil yang sudah, semuanya yang sudah berpartisipasi, Tuan Puan juga yang sudah berpartisipasi, yang sangat excited sekali untuk mengikuti acara hari ini. Dan jangan lupa sudah ada nomor-nomor atau kontak-kontak yang mungkin pertanyaannya belum puas untuk dijawab, ada di chat box. Mungkin semuanya bisa langsung berkomunikasi dengan nomor admin tersebut. Mereka semua akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan mungkin yang dari Sabah juga bisa memberikan kontak nomor yang ada di Sabah untuk bisa berkoneksi lebih lanjut lagi ke depannya. Terima kasih. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. petang. Shalom. Salam Petang, pengusaha, pejuang pengusaha. Salam persatuan pengusaha.